Happy Mother's Day saya ucapkan untuk seluruh ibu-ibu dan jemaat AFGF CityLink. Saya berdoa supaya Anda semua diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk bisa memanage banyak hal di dalam rumah tangga dan juga bisa menjadi istri yang cakap bagi suaminya dan juga ibu yang baik dan bisa mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan juga kepada Pastor Henry dan tim pengembalaan di AFGF CityLink, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dengan tema bulan ini yaitu Look at Us, di mana tema ini diambil dari kisah Petrus dan Yohanes yang pada waktu itu sedang menuju ke Bait Allah dan bertemu dengan orang yang lumpuh sejak dari lahir, di mana dia duduk di dekat pintu gerbang indah Bait Allah. Nah, di situ ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes, ia menaruh ekspektasi bahwa ia akan menerima uang dari mereka. Tapi kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan, tapi malah Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh ini, "Lihat pada kami, lihatlah kepada kami, look at us." Nah, dari situ orang lumpuh ini melihat kepada Petrus dan Yohanes, dan di situ di ayat yang kelima, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat yang ketiga sampai dengan kalau kita lihat yang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, tapi saya akan bacakan ayat ke-6 bagaimana respon Petrus ngomong seperti itu ketika orang lumpuh ini menatap Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kalau kita lihat di sini, cerita ini merupakan satu cerita yang perlu kita sadari bahwa ketika kita seringkali mungkin memiliki banyak ekspektasi dalam kehidupan kita. Dan terutama buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami menaruh ekspektasi kepada istrinya, begitu juga sebaliknya. Orang tua menaruh ekspektasi kepada anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Bahkan juga terhadap saudara, teman, dan orang-orang yang bekerja di sekitar kita, atau yang orang yang kita kerjasama, kita partnership, itu begitu banyak menaruh ekspektasi kepada kita, atau sebagai orang percaya. Nah, saya percaya bahwa kita pun sendiri menaruh ekspektasi yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa berharap bahwa orang sekitar kita bisa mengerti, menerima, memahami diri kita, dan juga memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Nah, saya percaya bahwa ekspektasi ini bukanlah sesuatu yang harus kita hilangkan, yang harus kita diamkan, yang harus kita biarkan. Tapi kita harus belajar untuk bisa memanage ekspektasi ini. Jadi firman Tuhan pagi hari ini tema saya adalah manage your expectation. Karena kalau kita lihat cerita tadi bagaimana Petrus dan Yohanes ke Bait Allah dan bertemu dengan orang lumpuh tersebut, orang lumpuh itu menaruh ekspektasi yang besar kepada Petrus dan Yohanes bahwa mungkin dia bisa menerima uang dari mereka, bisa menerima emas, bisa menerima perak dari mereka. Tapi kenyataannya Petrus dan Yohanes tidak memberikan uang kepada mereka, tapi dia memerintahkan kepada orang lumpuh ini untuk bangkit, untuk berjalan. Dan kesembuhan terjadi sehingga orang lumpuh tadinya dia nggak berharap sama sekali dia sembuh, karena mungkin dia sudah menunggu di sana cukup lama untuk bisa sembuh, tapi tidak mengalami mukjizat pada hari itu. Dia mengalami mukjizat dari Tuhan dan dia bisa berjalan kembali, dan dia melompat-lompat, bahkan dia bisa lari ke sana kemari sambil mengikuti mereka masuk ke dalam Bait Allah dan memuji Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah seringkali kita perlu belajar mengerti bahwa kadang-kadang ekspektasi yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, karena itu saya mau katakan bahwa manage your expectation before they manage you. Karena itu kita harus belajar untuk bisa memanage, bisa mengatur ekspektasi kita. Jangan sampai ekspektasi tersebut mengatur kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati dengan ekspektasi yang tidak termanage, yang tidak bisa kita atur, dan kita tidak bisa jaga, maka akan menimbulkan begitu banyak hal yang namanya frustasi. Bisa menimbulkan namanya kecewa.
bisa menimbulkan namanya keputusasaan, bisa menimbulkan namanya stres, tekanan, bahkan gampang sekali menyerah, dan juga menimbulkan namanya kemarahan, serta mungkin bisa lost, bisa bingung, atau mungkin juga saking tidak sampai kepada ekspektasi yang diharapkan, jadi tidak peduli lagi, cuek dan sebagainya. Yang lebih parah lagi bisa menyebabkan namanya fobia, di mana akhirnya orang yang mempunyai ekspektasi tinggi yang tidak ketemu, maka dia membatasi dirinya untuk bisa bergaul dengan orang lain, menutup dirinya. Bahkan dia membangun tembok untuk melindungi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang ini, jadi apakah kita boleh memiliki ekspektasi terhadap orang dan juga apakah terhadap Tuhan? Apakah kita boleh punya ekspektasi tersebut? Menurut saya, seperti saya katakan adalah wajar kalau kita memiliki ekspektasi karena itu adalah natural sebagai manusia. Kalau tidak ada ekspektasi, maka kita menganggap segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita jalani itu adalah biasa saja dan sepertinya nggak ada artinya buat kita. Kenapa ada ekspektasi? Karena kita mengharapkan, karena kita melihat itu memiliki arti yang penting dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu tahu bahwa ekspektasi itu perlu, tapi harus ada batasannya. Ekspektasi perlu, tapi harus ada batasannya. Contohnya sepertinya kalau kita lihat dalam bidang pekerjaan. Kenapa kita perlu ada ekspektasi? Nah, kalau atasan kita memberikan target-target supaya ada target yang tercapai. Kenapa kita bekerja? Karena kita expect bahwa kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Dan bukan cuma itu, ekspektasi juga membantu kita untuk bisa melihat berapa banyak performance ataupun prestasi yang bisa kita capai dalam pekerjaan kita. Nah, di dalam keluarga perlu juga ada namanya ekspektasi. Karena tanpa ekspektasi, kita nggak bisa tahu apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Kita nggak bisa tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Kita nggak bisa tahu apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Bayangkan kalau jika Anda menikah, kemudian Anda ditanya oleh mungkin para konselor untuk sebelum Anda masuk pernikahan, apa ekspektasi Anda dalam pernikahan Anda? Terus Anda menjawabnya, ya saya sih nggak punya ekspektasi. Ya saya nggak menaruh ekspektasi apa-apa terhadap pernikahan saya. Berarti Anda bisa berkata seperti ini. Bahwa saya nggak berharap dia bekerja. Saya nggak berharap dia mencari uang. Saya nggak berharap dia untuk bisa mengasihi saya. Saya nggak berharap dia bisa melayani saya. Saya nggak berharap dia mengurusi saya. Nah, kalau Anda punya pemikiran seperti itu, Anda tidak punya ekspektasi dalam pernikahan Anda, maka Anda sama sekali mungkin tidak cocok untuk menikah. Dan mungkin tidak ada orang yang mau menikah dengan Anda. Gitu. Karena Anda sama sekali tidak mempunyai pengharapan, tidak punya ekspektasi. Atau Anda mungkin orang yang tidak benar-benar ingin menikah. Atau Anda tidak mengasihi pasangan Anda. Jadi ekspektasi diperlukan. Jadi tentu bahwa setiap pasangan suami istri yang menikah, suaminya berharap istrinya melakukan bagiannya, melakukan tugasnya. Begitu juga si istri juga berharap, menaruh ekspektasi bahwa suaminya melakukan bagiannya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras dan bertanggung jawab untuk segala kebutuhan keluarga. Memimpin keluarganya dengan baik, jadi imam buat keluarganya. Itu salah satu ekspektasi yang baik dan itu diperlukan. Begitu juga di dalam bisnis, ekspektasi penting. Kenapa? Supaya bisa berhasil. Target penjualan bisa dicapai dengan baik kalau ada ekspektasi. Bahkan bisa berkembang dari 1 toko, ke 2 toko, 3 toko, atau mungkin juga dari usaha yang kecil bisa jadi besar. Ada ekspektasi. Tanpa ekspektasi, maka segala sesuatu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan kita seperti nggak punya mimpi. Seperti kita menjalani kehidupan kita ya mengalir saja. Saya rasa untuk fleksibilitas penting, fleksibel penting, tapi kita tetap harus punya yang namanya ekspektasi. Karena itu seperti perkataan saya tadi bilang bahwa ekspektasi perlu, tapi harus ada batasannya. Karena kalau tidak ada batasannya, kita akan gampang sekali terluka dan kecewa. When expectations are not met, it can lead to disappointment. Ketika ekspektasi itu tidak ketemu satu dengan yang lain, maka atau tidak tercapai, maka bisa membuat kita mengalami kekecewaan. Nah, karena itu
perlu ada batasan supaya kita nggak kecewa, supaya kita nggak gampang terluka, supaya kita nggak gampang merasa bahwa kayaknya kok seperti ini, kayaknya seperti ini. Jadi bagaimana supaya kita bisa menekan atau kekecewaan yang terjadi waktu kita menaruh ekspektasi kita? Saya rasa sangat mudah sekali, yaitu kita expect more from God than others. Artinya kita belajar untuk expect lebih dari Tuhan daripada manusia. Karena manusia terbatas, kita nggak bisa expect banyak, tapi kita bisa expect dengan batasan-batasan yang wajar. Banyak orang punya namanya unrealistic expectations, artinya menaruh ekspektasi yang begitu tinggi kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak sekali itu terjadi. Karena itu saya mengajak Anda untuk bisa menaruh ekspektasi yang tinggi itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Perhatikan bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Lalu kenapa ada banyak orang kecewa sama Tuhan waktu mereka berdoa dan Tuhan gak jawab? Nanti kita akan jawab seperti itu. Tapi saya mau bacakan dari satu quote dari William Carey ngomong seperti ini. Expect great things from God, attempt great things from God, dikatakan. Dikatakan apa? Harapkan satu hal yang besar, hal-hal yang besar dari Tuhan, dan juga lakukan hal-hal yang besar buat Tuhan, dikatakan. Artinya, William Carey ngasih tahu kita bahwa kita harus belajar untuk menaruh ekspektasi kita yang besar sama Tuhan, dan kita juga melakukan hal-hal yang besar buat Tuhan. Itu William Carey ngomong sama kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita punya Allah yang besar, makanya kita wajar kalau kita menaruh ekspektasi yang besar kepada Tuhan kita. Nah, tadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, mungkin kenapa begitu banyak yang kecewa sama Tuhan karena doa-doanya seperti nggak dijawab. Saya rasa bukan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita atau tidak mendengarkan doa-doa kita. Karena seringkali jawaban Tuhan itu berbeda dari ekspektasi kita. Saya perlu ingatkan bahwa seringkali jawaban Tuhan itu bisa berbeda dari ekspektasi kita. Waktu kita menaruh ekspektasi kita sama Tuhan, harusnya kita udah siap dengan jawaban yang Tuhan berikan. Anda mungkin berasa bahwa Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi doa Anda karena Anda melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Saya kasih tahu bahwa seringkali di Alkitab, banyak sekali Tuhan jawab, Tuhan lakukan sesuatu, itu berbeda dari apa yang diharapkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan ngerti yang terbaik karena dia ada di depan sana. Dia ngerti masalah dan pergumulan kita. Jadi dia tuh melakukan sesuatu tuh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tapi segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk keuntungan kita, untuk benefit kita, untuk kebaikan kita. Tapi seringkali kita nggak tahu, kita nggak melihat itu, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab kebutuhan ataupun doa-doa Anda. Saya kasih tahu ada beberapa contoh seperti tadi, orang lumpuh tersebut berharap bahwa dia menerima uang dari Petrus dan Yohanes. Tapi kenyataannya Petrus dan Yohanes nggak memberikan uang. Tapi orang lumpuh itu menerima kesembuhan. Karena adalah lebih baik dia sembuh, bisa jalan, dan kemudian dia mulai bisa bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri, daripada dia duduk situ terus-terus meminta. Kalau kita lihat juga, Anda ingat cerita bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 laki-laki. Yesus memberikan makan dengan cara yang luar biasa, di luar ekspektasi murid-muridnya, dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Alhasil dibagi-bagi, kemudian dibagi-bagi, dan kemudian akhirnya sisa ada 12 bakul. Begitu luar biasa Tuhan kita. Dia selalu memberikan di luar dari apa yang kita harapkan. Kadang-kadang melebihi. Karena dia tahu apa yang terbaik buat kita. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab karena sepertinya ini jauh dari apa yang kita harapkan, kita doakan. Sekali lagi saya kasih tahu bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Karena dia Tuhan Maha Tahu. Dia mengerti apa yang jadi kebutuhan kita. Bukan kita yang mengerti. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan namanya kebutuhan dan keinginan kita. Tapi dia tahu kebutuhan kita. Karena itu dia melakukan sesuatu yang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dia sediakan yang terbaik buat kita.
Jadi karena itu kita belajar percayakan bahwa ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan memberikan jawaban doanya dalam kehidupan kita, kita harus belajar percaya bahwa keputusan atau jalan keluar, jawaban yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kita. Kalau kita percaya itu, saya yakin Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Anda akan bisa melihat bahwa hidup Anda berubah. Hidup Anda akan berbeda. Karena itu, saya mengajak Anda ketika Anda semakin menaruh ekspektasi Anda kepada Tuhan, semakin Anda perlu belajar percaya kepada rancangannya, kepada rencananya. Karena semakin kita menaruh ekspektasi kita yang tinggi kepada Tuhan, maka kita harus belajar mempercayakan sepenuhnya bahwa Dia tahu yang terbaik, Dia akan memberikan jawaban yang terbaik, Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Dia akan membuka jalan melebihi dari apa yang mungkin kita bisa pikirkan. Yang jelas adalah Dia memberikan yang terbaik buat kita. Waktu kita mempercayakan seluruh jawaban menjadi kebutuhan doa dan pergumulan kita sama Tuhan, supaya kita bisa semakin mempercayai, maka kita perlu membangun namanya hubungan. Perlu membangun namanya relationship. Kadang-kadang apa yang Tuhan lakukan itu di luar dari akal sehat kita. Tapi semakin kita memiliki hubungan dengan Tuhan, semakin kita bisa percaya sama Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kita akan bisa gampang terima jawaban-jawaban yang mungkin di luar daripada apa yang kita harapkan, kita inginkan. Waktu kita memiliki satu relationship yang dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita percaya. Mungkin kita belum melihat jalan keluar. Mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi waktu kita semakin dekat sama Tuhan, maka kita bisa semakin mempercayakan sepenuhnya jalan keluar, jawaban atas setiap tantangan pergumulan kita hadapi. Karena Dia tahu yang terbaik, Dia tahu waktu yang terbaik, Dia tahu jawaban yang terbaik, Dia tahu mukjizat yang terbaik yang Dia sediakan buat kita. Karena itu saya mengajak Anda untuk belajar terus membangun hubungan sama Tuhan, sehingga Dia bisa memberikan yang terbaik buat Anda. Walaupun sama sekali Anda belum lihat. Nah, untuk itu, apa yang bisa kita berikan, yang kita bisa lakukan, yang kita bisa expect, yang kita bisa harapkan dari Tuhan lebih lagi? Saya lihat ada 5 hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah, yang kita bisa harapkan dari Tuhan, yang pertama adalah His unchanging love. Artinya apa? Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang terus-menerus yang dicurahkan, yang diberikan dalam kehidupan kita. Tuhan itu luar biasa. Kasihnya tidak pernah berubah kepada kita. Roma 8 ayat 38-39 saya bacakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah. Dan kasih tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan Dia memberikan kasih-Nya setiap pagi buat kita. Saya bacakan Ratapan 3 ayat 22 dalam versi dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. We are still alive. Kita masih hidup sekarang ini, dikatakan. Because the Lord's faithful love never end. Dikatakan because the Lord faithful love never end. Dikatakan apa? Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, maka kita bisa hidup sampai saat ini, dikatakan. They are new every morning, great is thy faithfulness. Dikatakan apa? Dan mereka selalu, kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tuhan menyediakan kasih-Nya, rahmat-Nya setiap baru buat kita semua. Tapi seringkali kita malas datang kepada Tuhan pagi untuk menerima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita bangun pagi berdoa cuma laporan. Dan bahkan kita tidak menerima kasih rahmat yang Dia sediakan buat kita. Bahkan kalau Anda baca terus selanjutnya ayat yang ke-24, bahkan sampai pertolongan Tuhan pun Tuhan sudah sediakan buat kita. Kenapa?
Karena kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya selalu ada buat kita. Jadi kita bisa harapkan, kita bisa menaruh ekspektasi kepada Tuhan kita yang luar biasa atas kasihnya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Jadi karena itu kalau Anda bangun pagi hari berdoa, izinkan Anda menerima kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda lebih dahulu. Baru Anda berangkat pergi kerja. Jangan cuma sekedar doa, laporan, lalu kemudian Anda berangkat tanpa Anda mengalami hadirat Tuhan, tanpa Anda mengalami kasih Tuhan memenuhi kehidupan Anda. Saya rasa kita membutuhkan kasih Tuhan supaya kita bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita yang ada di luar sana. Saya yakin kalau misalnya anak-anak Anda penuh dengan kasih di dalam rumah, maka anak-anak Anda tidak akan pernah cari kasih yang ada di luar. Kalau anak-anak Anda mengalami penerimaan di dalam rumah, saya yakin anak-anak Anda tidak akan mencari penerimaan dari luar. Sama halnya kita juga sama. Kalau kita menerima kasih setiap pagi dari Tuhan, kasih dan rahmat-Nya, maka kita nggak membutuhkan kasih yang dari luar. Ada orang mungkin mengeluarkan kata-kata menyakitkan kita. Ada orang yang mungkin menyakiti hati kita dengan sikap dan sebagainya. Kita nggak akan gampang terluka. Kenapa? Karena kita penuh dengan kasih Tuhan. Bahkan kita akan dengan mudah mengampuni. Kenapa? Karena kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi saya mengajak Anda semua untuk belajar dipenuhi kasih Tuhan setiap pagi. Sehingga ada kesulitan apapun yang Anda hadapi hari-hari Anda sudah diberikan kekuatan oleh kasih Tuhan lebih dahulu. Amin. Itu yang pertama, kita bisa expect His unchanging love. Yang kedua, kita bisa expect sama Tuhan adalah His protections. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Saya bacakan 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah Allah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti, but the Lord can be trusted to make you strong and protect you from harm. Ini menurut saya adalah ayat favorit saya. Karena saya percaya bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tadi kasihnya setia. Dan dia juga setia dengan dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan bahwa dia itu bisa dipercayai karena dia menjadikan kita kuat dan melindungi kita dari namanya mara bahaya. Dari namanya orang-orang yang berniat jahat. Nah, kita bisa mempercayakan perlindungan kita sama Tuhan. Kita bisa expect Tuhan bisa melindungi kita. Bahkan bukan cuma itu, kalau Anda bisa lihat dalam kitab Ulangan 31 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa menyertai. Saya merasakan selama bertahun-tahun saya jadi orang percaya, bagaimana pernyataan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Dia benar-benar menyertai, dia benar-benar berjalan menyertai. Kalau Anda ingat bagaimana ada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun namanya tiang awan pada waktu siang, kemudian pada malam hari tiang api, yang dimana jaraknya kira-kira adalah 1 kilometer di depan. Anda bisa bayangkan begitu luar biasa perlindungan Tuhan. Kalau tiang awan itu melindungi mereka dari panas terik, dan bahkan tiang api itu melindungi mereka dari kedinginan pada waktu malam di padang gurun. Anda bisa bayangkan begitu luar biasa Tuhan kita. Kalau bangsa Israel aja hal seperti itu dia lindungi, dia jagai, apalagi kita. Apalagi kita. Nah, saya yakin Tuhan mau jaga dan melindungi hidup kita dengan luar biasa. Pertanyaannya adalah, seberapa besar Anda menaruh ekspektasi atau pengharapan Anda kepada perlindungan Tuhan? Seringkali kita berusaha menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menjaga hidup kita. Saya kasih tahu bahwa kita membutuhkan penjagaan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Amin.
Dan yang ketiga, apa yang kita bisa expect, yang kita bisa harapkan. Yang ketiga adalah kita expect, kita bisa menaruh pengharapan kepada His promises, kepada semua janji-janji Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu lupa. Tuhan itu mungkin sepertinya nggak memperhatikan kalau dia janji ini, janji itu dalam kehidupan saya. Saya kasih tahu bahwa Tuhan tuh nggak pernah lalai atau lupa akan janjinya. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu Allah yang tidak pernah lalai. Meskipun orang banyak melihat bahwa sepertinya kelihatannya lalai, saya kasih tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang janji, selalu tepat janji. Dikatakan janjinya teruji. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan kita semua. Tadinya mungkin saya kasih tahu bahwa kita ini nggak bisa dapat semua janji Tuhan. Tapi karena Yesus datang mati, disalib buat kita, menanggung semua dosa kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, menerima kehidupan kekal. Bukan cuma hidup kekal, tapi menerima semua janji-janji. Yang tadinya hanya untuk keturunan Abraham, sekarang diberikan buat kita yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Saya bacakan Galatia 3:29 dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow, bagi saya janji Allah luar biasa. Apa sih janji Allah? Anda bisa baca kitab Anda, begitu banyak janji Allah. Masa depan yang cerah, masa depan yang penuh gilang gemilang. Dikatakan bahwa bukan cuma untuk berkat menyertai, pertolongan menyertai, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, tidak pernah membiarkan hidup kita terus-menerus mengalami kesusahan. Kesusahan Tuhan izinkan ada supaya membentuk kita, supaya kita bisa bertumbuh lagi. Banyak hal firman Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang jelas adalah janji-janjinya selalu terbukti. Walaupun Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita menerima janji tersebut. Yang keempat kita masuk yaitu kita bisa expect namanya His providence. His providence maksudnya kita bisa mempercayakan masa depan kita sepenuhnya sama Tuhan. Kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah di tengah-tengah musim yang seperti ini. Tapi saya mau ingatkan kita bahwa kita punya Allah yang punya segala sesuatu dan Dia sanggup mencukupi kebutuhan Anda. Firman Tuhan katakan burung di udara Dia pelihara. Apalagi hidup kita yang lebih berharga dari burung di udara. Saya bacakan Filipi 4 ayat 19 dikatakan seperti Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi dikatakan seperti ini. My God will use His glorious riches to give you everything you need. He will do this through Christ Jesus. Dikatakan Allahku akan menggunakan kemuliaannya, dikatakan kekayaan dan kemuliaannya untuk memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan melalui Yesus Kristus. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Dia memiliki segala bumi dan alam semesta ini. Dan Dia katakan bahwa Dia memberikan segala kekayaannya, segala kemuliaannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda mempercayakan masa depan Anda sepenuhnya sama Tuhan? Anda mempercayakan hidup Anda kepada pemeliharaan Tuhan? Kalau saya boleh bersaksi, tiga anak saya, Tuhan cukupi. Saya sama sekali amazed bagaimana Tuhan memelihara dari mulai anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Tuhan sediakan semuanya. Saya mau kasih tahu bahwa kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Bukan berarti kita nggak perlu kerja. Bukan berarti kita berdiam diri saja nggak melakukan apa-apa. Enggak. Tapi justru kita di tengah-tengah kita berusaha.
di tengah-tengah kita bekerja, kita belajar menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin kita untuk bisa kerja yang baik. Biar Tuhan pimpin kita untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kita nggak ada yang tahu bahwa pintu bisa terbuka, kesempatan bisa terbuka, berkat Tuhan bisa terbuka. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang akhirnya yang bisa order atau mungkin mempercayakan kita harus pekerjaan atau bisnis yang lain dan sebagainya. Saya yakin Tuhan punya banyak cara kreatif untuk berkati kita. Tapi seringkali kita nggak peka. Kita nggak sensitif dengan suara Tuhan. Dan kita nggak benar-benar percayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Yang kelima adalah apa yang kita bisa harapkan, kita bisa expect dari Tuhan. Yaitu His power. Kita bisa percayakan kuasa Tuhan. Kita bisa menaruh pengharapan kepada kuasa Tuhan. Dan Tuhan sendiri telah memberikan kita kuasa dan otoritas. Kalau kita baca bersama-sama dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Lihat, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu Anda dan saya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, akan mengusir setan demi nama Tuhan. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ada bahasa-bahasa yang baru yang keluar dari mulut kita orang percaya dikatakan. Mereka akan memegang ular dikatakan situ. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di situ dikatakan bahwa kita akan melakukan banyak hal. Memegang ular ini artinya kita dalam kondisi, dalam keadaan bahaya. Dan kalaupun kita disebutkan minum racun maut, bukan berarti kita benar-benar sengaja minum baygon, minum racun maut, lalu kita nggak mati, bukan begitu. Yaitu dalam kondisi di mana kita diracuni, mungkin kita nggak ada yang tahu. Waktu saya pernah ada teman saya melayani di bagian suku pedalaman yang ada di Kalimantan. Dia sempat diberikan racun dalam minumannya. Tapi amazing waktu dia mau minum, tiba-tiba gelas bagian bawahnya itu terjatuh. Tiba-tiba lepas dan airnya jatuh. Air yang diracun itu jatuh. Nah, Tuhan bisa lakukan dengan cara seperti itu. Kalau Anda lihat cerita bagaimana Paulus sendiri pernah digigit ular, tapi nggak mati. Saya bisa lihat bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa dan otoritas. Seringkali kita nggak menyadari bahwa mulut kita penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak menyadari bahwa Tuhan sudah berikan itu sama kita. Dan Tuhan berikan dalam keadaan berlimpah-limpah. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dengan jelas bahwa Tuhan memberikan kuasanya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tapi kita takut menggunakannya. Waktu ada yang sakit, teman kita sakit, kita nggak berani mendoakan langsung. Nggak berani menumpangkan tangan. Saya rasa adalah penting kita belajar untuk menaruh pengharapan kita, ekspektasi kita kepada Tuhan akan kuasanya. Karena Tuhan mau memakai hidup kita menjadi saluran berkat, saluran kuasa buat orang lain. Kisah 1 ayat 8 dengan jelas mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya adalah apakah Anda semua mau menerima kuasa itu? Roh Kudus siap dicurahkan dalam kehidupan Anda. Roh Kudus ada. Kalau Anda sudah menerima baptisan Roh Kudus, maka Anda memiliki kuasa dan otoritas yang diberikan untuk Anda bisa jadi saksi, jadi berkat dimanapun Anda berada. Pertanyaannya adalah apakah Anda melakukannya? Anda sudah menjadi saksi, memberitakan kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda. Saya yakin Dia rindu menyatakan kuasanya lebih lagi dalam kehidupan Anda. Tapi yang membatasi kuasa Tuhan bekerja adalah bukan Tuhan. Tapi kebanyakan adalah diri kita sendiri. Kita bisa menaruh ekspektasi begitu besar kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, melakukan mukjizatnya, melakukan kesembuhan, membuka jalan. Tapi yang membatasi Tuhan bekerja adalah seringkali diri kita sendiri. Hari ini saya mau tutup bahwa
5 hal tadi. Jangan taruh ekspektasi Anda kepada manusia secara berlebihan. Punya ekspektasi adalah baik, sangat diperlukan, tapi ada batasannya. Dan kita harus belajar menaruh ekspektasi kita secara penuh kepada apa? Kepada Tuhan. Kepada kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kepada apa? Kepada perlindungannya, penjagaannya. Dia adalah Allah yang menjaga hidup kita yang luar biasa. Kita boleh menaruh ekspektasi kita kepada janji-janji yang diberikan kepada kita. Ada satu kehormatan yang besar yang tadi kita nggak termasuk bagian yang menerima janji Tuhan. Tapi karena Kristus, karena Yesus, maka kita dilayakkan bisa menerima janji itu. Dan kita harusnya pegang erat janji itu. Dan bukan cuma itu, kita bisa menaruh secara penuh ekspektasi kita kepada apa? Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang percaya di dalam Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Masa depannya akan selalu penuh dengan masa depan yang cerah. Dan yang terakhir adalah kita bisa menaruh ekspektasi kita secara penuh kepada Allah yang berkuasa, kepada kuasa Tuhan. Karena Dia telah memberikan kita kuasa dan otoritas. Harusnya kita hidup jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Yang dimanapun kita berada, kita bisa mengalirkan kuasa dan otoritas Tuhan. Pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk bisa menaruh ekspektasi Anda secara penuh kepada Tuhan. Biar firman Tuhan ini bicara kepada Anda secara pribadi, sehingga Anda sendiri menyadari kalau selama ini Anda menaruh ekspektasi Anda yang salah kepada orang lain atau kepada kekuatan Anda sendiri. Mari hari ini Anda kembali sama Tuhan. Taruh ekspektasi Anda yang besar, bukan pada manusia, bukan pada harta Anda, bukan pada kemampuan Anda, tapi kepada Tuhan yang besar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa. Kami ucap syukur buat kuasa Tuhan, buat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan juga buat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk belajar menaruh ekspektasi yang benar kepada Engkau dan kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Ajari kami terus bertumbuh di dalam atas dasar janji-janji-Mu. Sehingga kami menjadi orang percaya yang semakin hari kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan ketika orang lain melihat hidup kami dan mereka bertanya dan mereka ingin tahu, dan mereka ingin memiliki apa yang kami miliki, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar terus naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.